Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Baiklah, matematika hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan panjang. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai macam-macam alat ukur panjang ya. Juga sudah belajar bagaimana sih mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Nah, penggaris termasuk ke dalam salah satu alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini kan bermacam-macam ya. Ada meteran pita, ada penggaris, meteran saku, ada juga meteran roll. Nah, alat ukur panjang ini memiliki satuan bakunya. Ya, satuan baku itu satuan yang umum dipergunakan. Contohnya saja sentimeter, milimeter, desimeter, kilometer, dan sebagainya. Itu adalah satuan baku. Kemudian apa itu? Ada lagi satuan tidak baku loh. Satuan tidak baku berarti yang tidak biasa dipergunakan ya. Jadi kalau istilahnya mah kayak bahasa kita aja deh gitu satuannya, misalkan jengkal, berapa jengkal gitu kan, nggak ada di penggaris tulisan jengkal kan. Iya, satuan tidak bakunya itu contohnya itu ya, paham ya. Nah, sekarang baru kita akan mulai ke hubungan antar satuan panjang. Sebelum ke sana, kalian harus menguasai terlebih dahulu atau hafal dulu satuan panjangnya, urutan satuan panjangnya ya. Satuan panjang itu kalau kita dari bawah sampai atas ya, dari yang paling kecil sampai ke yang paling panjang, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Ingat-ingat, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Ada di buku tema ya, silakan untuk dihafalkan. Nah, supaya lebih mudah untuk menghafal, bagaimana caranya? Kita buat ke dalam tangga konversi satuan. Karena tadi ada 7 ya, satuan panjangnya ada 7, kita buat 7 tangga. 7 anak tangga. Masing-masing anak tangga kita isi dengan satuannya. Mulai dari yang terbawah sampai yang teratas. Di bawah posisinya itu milimeter ya, karena yang paling kecil satuannya. Kemudian paling atas kilometer. Silahkan untuk ditulis di bukunya ya, supaya kalian bisa menghafal dengan lebih mudah. Setelah itu, nah untuk apa ini? Ini untuk membantu kita ketika kita nanti ingin mengubah suatu satuan ke satuan yang lain ya. Nah, patokannya seperti ini. Bayangkan ini adalah tangga. Bayangkan kalian ingin menuruni tangga. Kalian ingin turun tangga nih ya. Nah, ketika kita turun tangga, kita senang ya, karena kita akan segera sampai ke tujuan kita. Karena kita senang berarti setiap satu tangga dikali 10. Nah, karena kita senang nih ya, kali 10 setiap satu tangga. Kalau 2 tangga makin senang nih, makin dekat, berarti dikali 10-nya ada 2, berarti 100. Ingat 10 kali 10, yang tadi 10, yang ini 10, berarti 10 kali 10 100. Bukan 20 ya, tapi 100 ya, karena setiap tangga itu 10 ya. Bagaimana kalau 3 tangga? Lihat saja nolnya. Tadi 10, 10, 10, nolnya ada 3, berarti kalau turunnya 3 tangga dikali 1000. Paham ya? Turun 1 tangga dikali 10. Ingat, yang perlu diingat adalah berapa kali ia turun ya, sehingga berapa kali ia dikalikan dengan 10-nya ya. Sekarang bagaimana kalau naik? Nah, jika naik, bayangkan kalian menaiki tangga. Tentu kalian merasa capek ya ketika kalian menaiki tangga. Iya. Nah, ketika kita naik tangga, kita merasa capek sehingga energinya terbagi ke setiap tangga sebanyak 10 ya. Satu tangga, setiap naik 1 tangga maka akan dibagi 10. Kalau 2 tangga maka akan dibagi 100, bukan 20 ya, 100. Karena dibagi 10 dibagi 10 ya. Begitu pula seterusnya. Sampai sana paham ya? Sekarang kita akan mengingat-ingat yang ini ya, supaya kalian lebih mudah ketika mengerjakan soalnya. Nah, jika sudah ingat tentu akan lebih mudah. Mari kita belajar. Nah, ibaratkan ini yang harus kalian ingat nih, 1 meter itu sama dengan berapa sentimeter?
tadi meter posisinya di sini, sentimeter di sini. Meter ke sentimeter itu turun 2, sehingga dikali 10 kali 10. Jadi kali 100, ya. Sekarang kalau dari 1 meter ke milimeter, meter ke milimeter berapa kali turun? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. Apa yang nolnya ada 3? 1000. Dikali apa dibagi? Tadi turun kan kita merasa senang sehingga dikali 1000. 1 kali 1000 sama dengan 1000 mm. Paham ya? Itu untuk turun. Jadi untuk lebih mudahnya kalau setiap turun itu nolnya ditambah 1 kalau memang bilangannya seperti ini ya. Dikali 10 setiap tangga. Nah, sekarang kalau naik bagaimana? Ingat, kalau naik dibagi karena kita merasa capek ya. 1000 mm berapa sentimeter? Kita lihat meter milimeter ke sentimeter itu naik atau turun? Naik ya, naik berapa kali? 1 anak tangga yang kita naiki. Berarti bagi 10 ya, setiap satu tangga kan tadi dibagi 10 ya untuk naik ya. Nah, sehingga 1000 ini kita dibagi 10, sisanya 100 atau dicoret nolnya 1. Sekarang dari sini dari berapa milimeter, berapa meter katanya? Ya, 100 cm berapa meter? Sentimeter ke meter ada naik 2 atau dibagi 100 atau dicoret saja nolnya 2 sehingga hasilnya 1 meter. Paham sampai sana ya? Nah, itu untuk memudahkan saja. Nanti kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sekarang langsung masuk ke contoh soal. Kita coba lihat di sini. Ceritanya kita punya bambu nih untuk dibuat pistol mainan. Nah, kita punya bambu. Kakek memberi kita bambu. Nah, diukur panjangnya oleh ayah, ternyata panjangnya 200 cm. Kemudian bertanya teman kita, itu berapa meter sih? Nah, bagaimana cara kita untuk mencarinya? Yakni dengan cara mengubah atau mengkonversi satuannya. Caranya, lihat dari mana kita harus merubah. Awalnya sentimeter harus kita ubah ke satuan meter. Berarti sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter. Tuh, sentimeter ke meter naik atau turun? Naik atau turun? Sentimeter ke meter naik. Naik berapa kali? 2 kali. Ingat, bukan dibagi 20 ya, tapi lihat. 1 tangga 10, 2 tangga berarti 10 kali 10 100. Berarti dibagi 100. Berarti 200 cm sama dengan 200 dibagi 100 karena tadi naik 2 kali ya. Jangan takut lihat nolnya banyak. Ini lebih gampang ya, lihat nolnya yang atas 2, yang bawah 2 tinggal coret nolnya, sisa 2 dan 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi panjang bambu tadi sama dengan 2 meter. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. Kita lihat di sini ayah sedang membetulkan saluran air. Ayah membeli sebuah pipa, kemudian menyambungkannya. Kemudian ayah mengukur pipa tersebut sehingga ternyata panjangnya itu adalah 7 meter. Ayah ingin tahu 7 meter itu berapa sentimeter. Ayo kita bantu ayah untuk menghitung ya. 7 meter ke sentimeter. Nah, berarti kita harus merubah meternya dulu ke sentimeter. Meter ke sentimeter tadi naik atau turun? Naik atau turun? Ya, meter ke sentimeter itu naik apa turun? Iya, turun ya. Bagus, berarti semuanya masih ingat. Meter ke sentimeter itu turun sebanyak berapa langkah? 2 langkah ya. Turun 2 langkah. Ingat, kalau 1 10, 2 100. Nolnya jadi ada 2. Berarti dikali atau dibagi kalau turun? Senang, dikali 100. 7 meter sama dengan 7 dikali 100 cm sama dengan 700 cm. Paham ya? Oke, sekarang contoh yang terakhir. Nah, ayah membeli mobil, tapi ayah belum memiliki garasi. Ayah membuat garasi mobil. Nah, tapi ia ingin tahu dulu berapa ukuran mobilnya, panjangnya berapa meter supaya garasi yang ayah buat itu cukup, ya. Sekarang
ternyata setelah dihitung panjang mobil tersebut 4 meter 8 cm. Yang ditanyakan berapa sentimeter itu panjang mobil ayah. Bagaimana kalau begini? Ternyata ada campuran ya, ada yang meter, ada yang sentimeter. Ini mudah ya. Caranya adalah dengan mengubahnya ke dalam sentimeter. Tapi kita pisahkan dulu. 4 meter 8 cm itu artinya 4 meter lebih 8 cm. Artinya 4 meter ditambah 8 cm. Setelah ini kita ubah satu persatu ke dalam sentimeter. Oh, ternyata yang 8 tidak perlu karena sudah satuannya sama sentimeter. Sehingga siapa yang harus kita ubah ke dalam sentimeter? Yang 4 ya, 4 meternya. 4 meter ini kita ubah ke dalam sentimeter. Coba kita lihat, dari meter ke sentimeter, ingat tadi meter sentimeter, naik apa turun? Turun sebanyak berapa langkah? Betul, turun sebanyak 2 langkah ya. Sehingga dikali atau dibagi? Dikali, karena senang dikali. Dikali berapa? 2 kali nolnya berarti 100 ya. Dikali 100. 4 meter sama dengan 4 kali 100 cm. Ditambah yang tadi 8 cm. Sama dengan 408 cm. Sampai sana paham ya? Insya Allah semua paham jika belajarnya pelan-pelan ya. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja. Selamat belajar. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat tangga yang ini ya. Buat tangga konversi satuan seperti ini ya. Dan mengerjakan soal yang sudah diberikan di grup. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.